Mari mengenal Jamu Coro. Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kata Demak berasal dari kata garis bahasa Arab, yaitu Dima yang artinya rawa. Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Bahkan sampai sekarang, jika musim hujan di daerah Demak sering digenangi air, dan pada musim kemarau tanahnya banyak retak. Menurut catatan sejarah yang diturunkan secara lisan atau dari mulut ke mulut, dipercaya bahwa minuman tradisional jamu coro ini sudah muncul pada zaman kerajaan Islam di Nusantara yang masih berkuasa. Jamu coro ini hadir pada era kerajaan Demak, tepatnya pada masa Sultanan Bintoro. Poncoharjo dan Karangmelati diduga menjadi pusat kehadiran dan perkembangan jamu coro pada saat itu. Namun, hasil penelitian lebih lanjut menyatakan bahwa di Desa Rejosarilah, Kecamatan Timur Tengah, yang menjadi pusat perkembangan minuman tradisional khas Kerajaan Demak ini. Jamu coro saat itu awalnya hanya dikonsumsi oleh para bangsawan dari kalangan Kerajaan Demak saja. Hal ini berdasarkan dugaan dari makna kata jamu coro sendiri, yaitu yang bermakna cara abdi dalam mengaturi unjukan spesial untuk Sultan Bintoro. Namun pada abad ke-15, masyarakat awam Demak mulai bisa mengkonsumsi minuman tradisional ini. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peran dari salah satu abdi dalam Kerajaan Demak pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono yang bernama Ki Ageng Katibaya. Lalu, warisan resep minuman tradisional ini secara turun-temurun dilanjutkan dan tetap disertakan ke masyarakat Demak oleh beberapa tokoh. Sebut saja seperti ada Mbah Joyomardo, ada Mbah Nyai Ageng Santri, ada Nyai Sailan, dan lain-lainnya. Nah, barulah pada masa Nyai Sailan, jamu coro berubah status yang awalnya hanya menjadi minuman untuk pengobatan menjadi minuman komersil. Nah, keturunan Nyai Sailan lah yang telah menjualkan minuman ini di daerah-daerah luar Demak, sebut saja seperti di Genuk dan Ungaran. Sekarang, berbagai kalangan masyarakat sudah bisa menikmati minuman tradisional ini, sehingga popularitas jamu coro tetap eksis di era modern seperti saat ini. Ibu, saya nama Gen-gennya ya mas ya. Pertama itu ada tepung beras. Iya, jamu coro. Jamu coro ya dipakai tepung beras. Ya agak kental gitu. Ya, agak kental. Kalau bubur jamu coro namanya kan bubur. Namanya bubur kan memang agak kental. Kalau encer itu kan kurang nikmat gitu. Biasanya nak diminum kan ditenduk sedikit gitu. Terus ini ada jamu coronya ini banyak, ini 15 macam yang dibuat ini. Ada akar wangi, ada cengkeh, ada cabai puyang itu loh, bukan cabai sayur, bukan cabai puyang. Terus ini jahe, terus ada ini apa ini kayu manis, terus banyak lah mas.
ada pokoknya 15 macam lah, aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Gulai. Nah ini lada, kalau ini ladanya ini saya udah dilembutin kayak gini mas. Biar gampang lah mas kalau mengolah. Gulai. Ini itu wonten gula Jawa. Ya, perpaduan. Nanti kalau gula pasir tok kan itu mas kurang api warnanya, terus rasanya orang kan memang diperpadukan sama gula Jawa. Banyakin gula Jawa mas, tapi mas. Kalau gula Jawa 2 kilo umpamanya toh mas, gula pasir kilo. Dibanding dua. Terus ada santan, saya malu sendiri. Enggak beli sing santan jadi itu enggak. Berarti santannya enggak. Santannya itu, santannya enggak Agak kental apa? kental santannya. Kental cuma kan itu memang saya ngambil santannya kan sedikit airnya, yang banyak itu air. Nah, jadi kalau itu kan cuma buat gurihin aja mas, nggak perlu banyak-banyak, tidak kayak bubur apa itu, kalau bubur sumsum atau bubur sing merah itu kan memang banyak santannya. Kalau jamu coro enggak, jamu coro itu cuma gitu mas. Umpamanya airnya 2 liter toh, itu santannya cuma 3 gelas cukup. Gelas limpinan itu mas jadi cukup mas gitu. Itu kan yang penting kan itu jahenya. Wonten daun pandan itu kan. Daun pandan. Santan. Nggih. Jahe tutup, tepung beras, santan sama sedikit garam. Oh. Kalau tepung beras. Sekitar 100 liter ini. Oh, 100 liter. Ini 100 liter, tapi saya buat pas puasa ini nanti buatnya ya sekitar 60-an lah. Nggih. 60, 70. Diisi sampai penuh, Bu. Nggak, biasanya Cuma 3/4 apa seperempat? ini Setengah. separuhnya Bu. Oh, nggih. Sekitar terus sekitar ajumi mengganggu. Anyaran di sini kalau mbok piye ya logikane ya. Mosok kayu zaman dhisik kayu 10.000 ki entuk 15 kilo to, Pak. Tak gawe masak iki ra umup-umup iki. Anyaran manggon ning kene. Kayu teto. Nah nggih. Kelihatan kan, Mas? Kelihatan, Bu. Air gulanya. Gulanya berapa kilo, Bu, itu? Ini 3 kilo. Jawa 3 kilo sama 1 ton. Nggih. Gula pasirnya 2. Karpengan. Ya banding 1. Nggih. Anjingnya ngeten nak wis nak ra. Nah, jamu corok ini biasanya disajikan atau muncul pada acara-acara tertentu. Lihat saja contohnya seperti pada video itu ada di acara pernikahan seseorang. Selain itu, jamu corok juga ada di berbagai macam acara seperti acara dari Kabupaten Demak maupun rakyat biasa.
Ini adalah contoh vlog sendiri dari pedagangnya. Nah, inilah produk jamu coro yang sudah jadi. Dan berikut adalah bahan-bahan produksi yang digunakan oleh sang produsennya, yaitu Ibu Sri. Ayo membuat jamu coro. Oke, yang pertama ada bahan bakunya. Pertama ada kayu manis, kedua ada bunga lawang atau peka, yang ketiga ada jahe emprit, selanjutnya ada tepung beras, selanjutnya ada gula jawa, selanjutnya ada gula pasir, daun pandan, serai, merica bubuk, santan kelapa, dan yang terakhir tentunya adalah air. Oke, pertama kali kita akan rebus semua rempah-rempah yang diperlukan. Sebut saja seperti jahe, serai, daun pandan, bunga lawang, kayu manis, dan air secukupnya dengan api yang sedang. Nah, setelah itu, setelah mereka cukup hangat, kita tambahkan gula jawa sebagai pemanis ke dalam rebusannya air tersebut. Setelah itu, tunggu gula jawa untuk larut di dalam air rebusan. Setelah gula jawa larut, kita tiriskan ke sebuah baskom dan saring dengan saringan. Masukkan kembali hasil saringan rebusan rempah-rempah tadi ke dalam panci untuk memasuki tahap selanjutnya. Nah, setelah beberapa saat, tepung beras dimasukkan ke dalam air rebusan rempah-rempah tadi untuk memasuki tahap-tahap akhir. Yeay, kita memasuki tahap-tahap akhir. Nah, setelah itu barulah santan kental dimasukkan ke dalam adonan. Selanjutnya adalah memasukkan merica bubuk secukupnya. Barulah setelah itu kita masuki tahap akhir dengan mengaduk-aduknya secara terus-menerus agar adonan ini tidak terlalu kental dan tidak terjadi penggumpalan sehingga layak dikonsumsi oleh para pelanggan. Sekarang kita telah benar-benar memasuki tahap final dalam pembuatan jamu coro. Yeay! Langkah terakhir tentunya dalam penyajian bahan pangan adalah dengan mengemasnya atau menyajikannya pada suatu wadah tertentu. Kali ini saya menggunakan mangkok. Setelah jamu coro selesai diproduksi, produsen biasanya akan menaruh terlebih dahulu ke wadah yang bernama kelenting. Kelenting merupakan wadah yang terbuat dari tanah liat yang berbentuk menyerupai kendi tanpa mulut. Penjual jamu coro juga menyediakan alat seperti gayung yang bernama timbo. Timbo biasanya terbuat dari kayu juga. Nah, penggunaan kelenting ini bertujuan agar jamu coro tetap terjaga dengan kehangatannya. Hal ini mengingat bahwa tanah liat mampu mengurangi perputaran udara di dalam sistem. Apabila ada pembeli yang ingin menikmati minuman fungsional ini, barulah penjual menyajikannya di dalam mangkok kecil. Penyajian dalam mangkok kecil khusus untuk pelanggan yang menikmati kuliner ini di tempat. Sedangkan apabila ingin dibawa pulang, penjual akan mengemasnya dalam wadah kantong plastik berjenis PP. Namun perlu diingat bahwa tidak semua penjual coro menyajikan produknya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ada bahkan banyak dijumpai penjual jamu coro yang telah beralih penggunaan wadahnya menggunakan alat-alat modern, sebut saja seperti menggunakan panci aluminium dan gelas plastik. Notabene, jamu coro memiliki berbagai manfaat atau khasiat yang baik untuk tubuh. Namun hal ini tidak serta-merta manusia mampu mengonsumsinya setiap saat. Ada beberapa potensi berbahaya yang dapat terjadi apabila manusia melakukan hal tersebut. Diketahui bahwa jamu coro ini berbahan dasar jahe. Jahe apabila terkonsumsi berlebihan akan menimbulkan gangguan-gangguan pencernaan, sebut saja seperti perut begah, mual, bahkan diare. Nah, mengkonsumsi jahe yang berlebihan
juga dapat mempengaruhi serta meningkatkan resiko pendarahan. Jahe untuk beberapa orang juga merupakan alergen. Hal ini juga berlaku pada berbagai macam rempah yang digunakan.